Transportasi umum merupakan hal fundamental yang dibutuhkan masyarakat, apalagi di ibu kota Jakarta yang penduduknya kian padat. Setiap tahunnya, transportasi umum di Jakarta semakin berkembang dan semakin terintegrasi. Dimulai dari hadirnya BRT atau Transjakarta, saat ini transportasi di Jakarta hadir dengan pilihan yang semakin memadai, seperti MRT dan LRT. Selain bisa menghemat biaya, hadirnya transportasi umum juga disebut dapat mengurai kemacetan di kawasan padat penduduk ini. Pemirsa, biaya atau ongkos transportasi untuk kerja di Jakarta ini bisa terbilang cukup besar loh ya. Terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah pinggiran Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Untuk sampai ke Jakarta, mereka harus menggunakan beberapa transportasi publik. Nah, kebayang nggak tuh berapa ongkos atau biaya yang mereka keluarkan untuk transportasi tiap harinya? Yuk, kita tanya-tanya masyarakat. Biasanya sih pulang pergi bawa motor ya kalau dari Bekasi ke sini sih. Oh, kalau saya sih karena Jakarta yang macet banget ini selalu naik motor. Terus kadang juga suka ngakalin sih naik kereta karena sumpek sama macetnya Jakarta. Kira-kira sih kalau jalan dari rumah ke sini itu biasanya kalau hitungan bensin ya, untuk bensin kita pakai saya pakai Pertalite juga ya, mungkin 10.000 ya 1 liter hitungannya ya. Sama ya paling untuk parkir ya paling 5.000 sehari. Jadi hitungannya 15.000 sih sekali jalan. Sebenarnya kalau misalkan kondisinya nggak macet sih biasanya bensin 30.000 itu sekitar sampai full bisa dipakai 3 atau 4 hari ya. Cuma karena Jakarta ini macet jadinya 30.000 itu selalu diisi tiap 2 hari sekali. Jadi pertama itu bensin, belum lagi kalau hariannya kita harus bayar parkir sekitar 8.000 per hari. Lalu di luar itu juga kan karena Jakarta macet maintenance-nya itu jadi harus lebih sering. Jadi ya hitung aja selama sebulan 21 hari dikalikan sekian, berarti kan pengeluarannya bisa sampai berapa persen dari gaji. Tapi selain naik motor, kadang coba ngakalin nih dengan naik kereta. Tak pikir kan kalau naik kereta tuh mungkin lebih murah ya. Cuma karena lokasi dari rumah ke kereta itu tuh stasiun jauh, jadi at least pengeluaran sekitar ada 20.000 untuk dari rumah ke stasiun, lalu naik keretanya itu sendiri 3.000, sampai di stasiun terdekat menuju kantor juga sekitar 20.000. Ternyata lebih mahal juga kayak gitu. Jadi sebenarnya bingung sih cara ngakalinnya seperti apa untuk estimate uang. Pengen sih karena dekat rumah sekarang kan udah ada stasiun LRT. Biasanya juga di sini kan juga turun di stasiun LRT kan juga dekat. Ya kemungkinan belum pernah nyoba sih, tapi mungkin suatu saat emang mau nyoba naik LRT. LRT pernah cobain, cuma memang kayaknya preference sendiri sih ya lebih mending naik motor sebetulnya, karena baik LRT ataupun kereta juga cukup jauh juga harus menggunakan ojek online. Beroperasinya lintas raya terpadu atau LRT Jabodebek pada Agustus lalu tentunya menambah satu lagi fasilitas atau armada angkutan umum bagi warga Jakarta maupun pelaju dari luar daerah Jakarta. Dan saat ini saya akan mencoba sehari menjadi warga suburban atau pekerja suburban yang kerja di Jakarta. Memang tidak mudah menjadi warga penyangga ibu kota yang bekerja di Jakarta. Menggunakan transportasi umum pun, seperti LRT contohnya, saya harus menunggu lama datangnya rangkaian kereta saat hendak berangkat. Kurang lebih saya harus menunggu 30 menit lebih lamanya. Sementara itu, untuk tarifnya sendiri ini berbeda-beda tergantung jarak tempuh. Sejak 1 Oktober hingga Februari 2024 mendatang, tarif LRT masih terbilang cukup terjangkau. Dimulai dari Rp3.000 hingga Rp20.000 untuk sekali perjalanan.
Ongkos yang saya keluarkan untuk sekali perjalanan ke kantor ini menghabiskan sebesar Rp13.000 untuk sekali perjalanan. Nah, berhubung saya menyambung transportasi lain yakni ojek online sebesar Rp11.000, jadi total ongkos yang saya keluarkan sebesar Rp22.000 untuk sekali perjalanan. Lantas, bagaimana dengan masyarakat? Moda transportasi manakah yang mereka pilih? Kalau naik LRT itu ongkos gue itu kurang lebih ya. Untuk itu udah seharian pulang pergi itu total 30.000. Soalnya gue sendiri dari rumah ke LRT itu biasanya dianterin sama orang rumah. Habis itu pulangnya juga dijemput sama orang rumah di stasiunnya. Kayak gitu sih, Mbak. Biasanya kalau dari rumah aku dianterin ke stasiun LRT, terus nanti dari stasiun LRT ke kantor itu kurang lebih harganya 15.000. Terus jadi kalau pulang pergi kayak kisaran 30 ribuan aja sih. Tapi naik kendaraan lain selain transportasi umum juga gak sih, Kak? Biasanya kalau misalnya lagi kayak buru-buru banget, itu aku biasanya pakai Grab gitu. Kalau untuk harga Grabnya sendiri dari rumah ke kantor itu 90 ribuan untuk sekali jalan. Kalau gue sendiri lebih prefer naik LRT karena udahnya lo jalan sehat, lo juga bisa dapat sehat juga lah, jalan kaki dari stasiun ke kantor sama ya efisien waktu juga sih. Udah itu aja. Sebenarnya tergantung sih Kak, kalau naik LRT itu aku kalau misalnya lagi nggak buru-buru, lagi jalannya santai itu aku milihnya naik LRT atau naik busway gitu. Cuman kalau lagi kayak buru-buru banget, terus juga kayak lagi nggak enak badan atau lagi apa gitu, aku pilih naik Grab sih, naik Grab Car. Yap, bisa dibilang kehadiran LRT Jabodebek disambut baik oleh para pekerja kantoran di ibu kota. Khususnya mereka yang tinggal di kawasan penyangga sekitar Jakarta. Bagi mereka, LRT Jabodebek ini bak kesegaran baru di tengah carut-marutnya transportasi umum untuk berangkat dan pulang kerja sehari-hari. Namun tetap saja, meskipun menggunakan transportasi umum lebih terjangkau jika dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, anggaran untuk transport tidak boleh disepelekan. Oke, sebetulnya dengan cara kita mengatur pengeluaran biaya transportasi itu cukup simpel sebetulnya. Kita harus tahu dulu pengeluaran transportasi kita secara total tuh sebulan tuh berapa. Gitu. Kalau memang kita bawa kendaraan pribadi ya di sini ya, otomatis pengeluaran itu akan bersifat tidak tetap ya, seperti yang tadi saya bilang. Kita harus membuat rata-rata saja. Misal 1 bulan, oke 1 bulan ini kita keluar 2 juta. Bulan ke depan kita keluar 1,5 juta. Bulan ke depan kita mungkin keluar 2,8 juta. Kita buat rata-rata di situ ya. Kita coba rata-ratakan dalam 3 bulan ya. Di Microsoft Excel bisa, di Google Sheet juga bisa, dan lalu kita akan ketemu nilainya. Jadi kita average di situ. Nah, setelah nilainya itu kita ketemu, itu buat acuan di bulan depannya. Jadi ketika pengeluaran kita itu ternyata di atas dari nilai rata-rata itu, tandanya kita sudah over budget. Nah, saatnya kita cari alternatif transportasi yang memang bisa membantu kita untuk berhemat. Tapi ketika itu di bawah dari jumlah rata-rata itu, tandanya kita sudah berhasil untuk berhemat. Kurang lebih caranya seperti itu. Kalau dalam 1 pekan ya, saya bawa mobil dan saya harus parkir ya di satu tempat. Parkiran 1 harian anggaplah 20.000 ya. Nah, sementara biaya BBM karena saya pakai solar ya, itu otomatis 1 minggu itu sendiri atau 5 hari kerja itu bisa 300.000 sendiri atau bahkan ya 250.000. Bayangin ya. Nah, sekarang ketika naik LRT dan naik bus gitu ya, anggaplah 1 stasiun sampai dari rumah sampai ke kantor itu saya hanya keluar 10.000, dan nanti dari stasiun dari stasiun ke kantor tadi ya kita cuman keluar uang 3.500 untuk bis Transjakarta ya. Begitu pula juga pulangnya, tarifnya juga sama 10.000. Jadi 1 hari cuma 23.000. Bayangin kalau saya naik kendaraan pribadi dan saya harus parkir 20.000 parkir doang ya. 1 minggunya pakai karena saya isi solar bisa 250.000 sampai 300.000 di situ ya. Otomatis akan jauh lebih hemat dengan adanya LRT. Ya, jadi penggunaan LRT ini saya bisa katakan adalah sangat worth it untuk dilakukan, ya, terutama bagi mereka yang pengen menghemat pengeluaran transportasi. Lalu
Penggunaan transportasi umum, salah satunya dengan menggunakan moda LRT Jabodebek, ini tentunya dapat membantu para pekerja untuk mengatasi masalah atau tantangan perjalanan harian mereka dengan lebih efisien dan dapat membantu mengurai kemacetan di ibu kota. Dengan peningkatan aksesibilitas dan juga peningkatan layanan transportasi umum, ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak lagi individu untuk beralih kepada moda transportasi umum yang lebih berkelanjutan, menciptakan lingkungan perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. Dari Jakarta, saya Serliana Salsabila bersama juru kamera Muhammad Iqbal, tim liputan CNBC Indonesia.